kita akan mulai untuk membahas soal-soal ya yang ada di dalam buku Iskandar bab 2 mengenai gelombang datar yang merambat dalam ruang hampa. Soal-soal yang akan kita bahas itu sudah saya pilih beberapa buah begitu ya. Ini saya sudah pilih beberapa buah. Ini soal-soal yang akan mewakili konsep-konsep dari materi yang atau kuliah yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita akan coba untuk membahas beberapa soal-soal yang sudah kami siapkan. Nah, jadi yang pertama adalah soal yang ada di nomor 28. Jadi soal yang terdapat di nomor 28 ini soal pertama yang akan kita bahas. Ada dua pertanyaan besar. Yang pertama adalah define and give expression for wavelength, phase factor, phase velocity, and intrinsic wave impedance. Berarti kita diminta untuk mendefinisikan dan memberikan ekspresi untuk panjang gelombang, faktor fasa, kecepatan fasa, dan impedansi intrinsik. Jadi kalau panjang gelombang simbolnya adalah lambda, phase factor itu simbolnya adalah beta, phase velocity adalah simbolnya adalah Vp, ya, dan intrinsic wave impedance itu simbolnya adalah eta. Per definisi yang dimaksud dengan lambda adalah jarak dua titik di mana beda fasanya adalah 2V. Sedangkan beta adalah perubahan fasa yang terjadi setiap 1 meter gelombang tersebut merambat ya. Kemudian kecepatan fasa itu adalah jarak dibagi dengan waktu yang ditempuh oleh gelombang ya. Kemudian yang terakhir adalah impedansi gelombang intrinsik, itu adalah perbandingan antara medan listrik terhadap medan magnet ya. Itu definisi dari masing-masing parameter gelombang tersebut. Nah, yang kedua itu adalah the electric field intensity dari sebuah uniform plane wave diberikan seperti ini. E ZT sama dengan 37,7 cosinus 6pi kali 10 pangkat 8t ditambah 2pz AX. Nah, pertanyaannya adalah cari satu frekuensi, dua panjang gelombang, ketiga adalah phase velocity, keempat adalah direction of propagation, yang kelima adalah associated magnetic field intensity factor H Z point T ya, Z koma T. Kita masih ingat dengan persamaan umum gelombang ya, persamaan umum gelombang datar yang sudah kita turunkan sebelumnya, yaitu E Z, T di sini sama dengan EM cosinus 2pi Ft plus 2pz AX. Itu adalah persamaan umumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk frekuensi ini ya. Kita harus cari ini. Kita diketahui di sini 6pi kali 10 pangkat 8. Maka untuk frekuensi Anda bisa lihat di sini 2pf sama dengan 6pi kali 10 pangkat 8. Itu artinya
frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 Hz. Itu yang pertama. Kemudian panjang gelombang. Nah, panjang gelombang per definisi tadi apa? Jarak antara dua titik di mana beda fasanya adalah 2V. Jadi jarak antara dua buah titik di mana beda fasanya adalah 2V. Nah, ini kita dapatkan lambda. Oh, sorry, di sini adalah beta ya. Ini beta. Nah, gitu. Lambda sama dengan 2pi per beta, atau betanya adalah sama dengan 2v ya. Ini beta, maka 2v dibagi 2v sama dengan 1 meter. Itu adalah panjang gelombang ya. Nah, yang ketiga phase velocity. Phase velocity berarti beda fasa ini ya. Omega t plus beta z ya, atau minus sama dengan konstanta. Maka di sini kita dapatkan beta dz sama dengan c ya, atau di sini plus atau minus ya. Di sini omega dt. Ini diturunkan, maka di sini akan sama dengan 0, konstanta diturunkan ya. Jadi dz per dt itu adalah omega per beta. Atau ini kecepatan fasa sama dengan omega per beta. Jadi untuk phase velocity ya, Anda dapatkan di sini phase velocity-nya adalah omega per beta. Omeganya ini 6pi kali 8 ya, 6 omega per beta kecepatan 6pi kali 10 pangkat 8 dibagi 2pi, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi kecepatan fasa gelombang yang merambat di udara itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian direction of propagation. Nah, Anda bisa lihat direction of propagation, dilihat di sini ya. Direction of propagation ini dengan ini. Maka kita bisa simpulkan di situ direction of propagation adalah Z negatif ya. Dan terakhir adalah associated magnetic field intensity factor ya. Vektor H berarti H persamaan umumnya ya, Z, T sama dengan EM dibagi dengan eta 0 cosinus omega T plus beta Z. Nah, karena dia H tegak lurus ya, H tegak lurus terhadap E, tegak lurus terhadap arah propagasi. Maka kalau ininya AX, maka di sini adalah AY ya, kita dapatkan ya, dan ini adalah minus AZ. Jadi kita coba lihat ya, kalau misalkan di sini ada X, ini ada Y, maka Z-nya ke dalam kan, X, Y. Jadi AX, ini AY, ini AZ. Nah, kalau E-nya adalah X, ini E, H-nya tidak diketahui, yang diketahui Z-nya ya, arah propagasinya, ini arah propagasi, dan itu harus memenuhi kriteria EX cross E cross H sama dengan Z ya. Jadi untuk bisa E cross H berarti Z-nya ada di sini. Nah, ini H-nya berarti. Jadi di sini minus AY ya. Minus AY. Maka di sini minus AY. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. EM-nya kita tahu 37,7. Eta 0 untuk di udara adalah 377 ohm. Maka kita dapatkan di sini H Z, T sama dengan
37,7 dibagi dengan 377. Jadi 0,1 cosinus 6pi kali 10 pangkat 8t plus 2pz ya, minus AY. Atau minusnya pindah ke sini juga boleh ya. Jadi itu adalah jawaban atau solusi untuk nomor 28A dan B. Oke, itu adalah solusi nomor 1, nomor 28 ya. Sekarang kita lihat nomor 29. Sebuah medan magnet bergerak di arah Z positif ya. Di dalam ruang free space ya, dengan konstanta fasanya 30 radian per meter. Dan sebuah amplituda sepertiga pi ampere per meter. Jadi ini amplitudanya diketahui sepertiga pi ampere per meter. Jika di medan ini arahnya adalah AY, jadi medan ini arahnya ke arah AY, dan dia mempunyai nilai maksimum pada T sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, maka tuliskan ekspresi yang tepat untuk E dan H, dan tentukan juga frekuensi dan panjang gelombangnya. Kita balik lagi ke persamaan umum yang tadi ya. Persamaan umumnya H sama dengan, ini Z ya, ini karena di arahnya Z, ZT sama dengan EM per eta ya, kalikan dengan cosinus omega T minus, karena dia positif Z direction ya, minus beta Z, arahnya adalah AY. Nah ini, nah yang diketahui di sini ya, diketahui di situ betanya sama dengan 30 radian per meter. Kemudian amplituda dari H-nya, ini amplituda ya, ini amplitudanya itu diketahui adalah, yang amplitudanya diketahui adalah 1/3 pi ya, diketahui ini amplituda 1/3 pi ampere per meter. Dia punya nilai maksimum pada Z sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Jadi amplituda ini diperoleh 1/3 pi ini terjadi pada saat ya, terjadi saat Z sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Artinya ininya 0 dan ininya 0, ini kan 1, berarti dia maksimum, berarti terjadi, sehingga keterangan ini menunjukkan bahwa tidak ada beda fasa. Jadi pas dia, bentuknya seperti ini, tidak ada beda fasa di belakangnya ya. Jadi kita dapatkan sudah keterangan ini. Nah yang ditanya adalah frekuensi dan panjang gelombangnya ya, frekuensi dan panjang gelombangnya. Apa yang diketahui di sini? Nah ini karena dia bergerak di dalam free space ya, dalam free space maka kita bisa tahu apa? Dalam free space kita yang ketahui adalah kecepatan fasa pasti 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang kedua apa lagi yang diketahui dari free space adalah, satu lagi adalah eta udah pasti 377 ohm ya. Nah dari sini Anda bisa dapat apa dari keterangan-keterangan ini? Dari kecepatan 3,8 maka kita bisa cari apa? Omega ya, karena beta sudah diketahui. Jadi kecepatan fasa itu adalah omega per beta, sehingga kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan omega dibagi dengan 30 ya. Maka kita dapatkan di situ omega sama dengan 90 kali 10 pangkat 8 atau 9 kali 10 pangkat 9. Itu omeganya. Padahal omega adalah 2πf, maka 9 kali 10 pangkat 9. Jadi F-nya adalah 9/2pi kali 10 pangkat 9 ya.
itu adalah frekuensinya, hertz. Ini frekuensinya. Nah, kemudian panjang gelombang. Nah, panjang gelombang adalah 2pi per beta, atau 2pi dibagi dengan 30 meter ya. Jadi panjang gelombangnya juga kita sudah ketahui, yaitu 2pi per beta atau 2pi dibagi dengan 30. Nah, sehingga ekspresinya seperti apa? Jadi untuk yang 39, untuk soal yang 39, kita bisa dapatkan ekspresinya adalah H dulu ya, kita lihat H, Z, T itu sama dengan, magnitudenya sudah diketahui, 1/3pi cosinus omeganya adalah 9 kali 10 pangkat 9, 9 kali 10 pangkat 9 T, kemudian minus betanya 30 Z ya, arahnya adalah AY, satuannya ampere per meter. Kemudian untuk E-nya, E, Z, T sama dengan, nah ini EM-nya, 1/3pi ya, 1/3pi. Jadi untuk EM-nya berapa? Kita dapatkan di sini EM. Ya, kita ambil di sini. EM sama dengan EM per eta sama dengan 1/3pi. Jadi EM sama dengan 377/3pi ya. Kalau 377 itu 120pi. 120pi dibagi dengan 3pi, maka kita dapatkan di sini adalah 40 kira-kira ya. 40 ohm. Jadi di sini EM-nya 40, cosinus 9 kali 10 pangkat 9 T minus 30 Z, ini adalah arahnya AX, watt per meter. Jadi kita punya jawaban untuk ini, ekspresinya adalah ini ya. Kemudian untuk frekuensi adalah ini, dan untuk panjang gelombang adalah ini. Demikian solusi untuk nomor 28 dan nomor 29. Terima kasih.